kehidupan di dalam hal apapun telah dicontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai manusia sekalian, siapapun kalian, kapanpun, dimanapun, apabila engkau ingin mendapatkan anugerah kemuliaan yang paling besar berupa ridhanya Allah, dan keridhaan Allah adalah puncak segala kebahagiaan, apa pintu kita untuk mendapat ridhanya Allah? Apa jalan kita untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, kebahagiaan, keagungan dan kemuliaan? Melainkan jalan atau pintunya adalah Nabi besar Muhammad. Tidak ada pintu lain, tidak ada jalan lain kita mendapatkan keagungan tersebut melainkan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Mau selamat, mau bahagia, mau mulia, mau tenang, mau diberikan kenikmatan, hadirkan Nabi Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, teladani daripada ajaran Nabi besar Muhammad di dalam apapun, maka engkau akan memperolehkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkumpulan kita malam hari ini di pertengahan malam adalah bentuk tanda cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, tanda kita ingin mengenal Nabi besar Muhammad. Fa'ahdiru qulubakum, maka hadirkan hati kalian untuk mendengarkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada zahir, tidak melihat kepada zahir kalian, tidak melihat kepada penampilan kalian, tidak melihat titel dan jabatan kalian, tapi yang hadir pada majelis ini yang Allah lihat adalah hatinya. Mudah-mudahan hati kita hadir di tempat ini dengan pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad diutus di Tihamah. Yub'asu min Tihamah. Ini Tihamah ini adalah jazirah Arab. Sedangkan nabi-nabi yang lain diutus di Israel. Sehingga dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat diceritakan tentang akhir nanti akan datang seorang nabi, ismuhu Ahmad atau Muhammad. Namanya di bumi dikenal sebagai Muhammad, artinya dipuji, dan namanya Ahmad di langit dikenal artinya yang terpuji. Allah memujinya, para malaikat memujinya. Bahkan dikatakan ketika dilahirkan Nabi Muhammad di kota Makkah, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdada kursiyu haibatan wa waqara. Arsy-Nya Allah berguncang, para malaikat Allah bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah ketika lahirnya Nabi besar Muhammad. Orang Israel cemburu, kenapa nabi yang lain diutus di Israel? Min millati abina Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ke bawah ditutusnya di Israel. Kenapa nabi akhir zaman ditutup di kota Makkah? Protes mereka sama ketentuan Allah. Maka mereka mengirim raja-raja Romawi, mengirim pasukan bergajah untuk menghancurkan kota Makkah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah utus burung ababil melempari mereka dengan batu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak membawa kotoran. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan, dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Saat itu kota Mekah menjadi terang benderang. Seorang wanita bernama Halimah bintu Abu Zu'aib, beliau menceritakan bahwasannya dulu kami tinggal di pemukiman bernama Bani Sa'ad. Lamun cek orang Sunda, Bani Sa'ad teh artina teh leuweung, pedalaman, lembur. Cuman di Bani Sa'ad beda sama di kita. Di kita alhamdulillah tiap hari hujan, protes. Panas, protes. Di Bani Sa'ad itu nggak pernah hujan, kekeringan,
ternak mereka habis, kebun mereka gersang. Yang bekerja di sana adalah para kaum ibu-ibu, dan ibu-ibu terpilih siapa? Ibu-ibu yang melahirkan. Modalnya apa? Dari air susu mereka. Jadi para ibu-ibu yang punya bayi berangkat dari Bani Sa'ad ke kota Mekah. Ngapain di kota Mekah? Mencari anak-anak orang kaya, bayi-bayi saudagar, bayi pejabat, bayi-bayi pemimpin. Jadi mereka menyusui, di kontrak mereka mengambil upah dari tugas menyusui. Halimah berangkat dari kampungnya ke kota Mekah. Itu beliau naik kendaraan namanya khimar, artinya keledai. Di kita jarang ada keledai ya. Itu keledai itu binatang yang malas, Bu. Binatang yang kedul. Keledai itu malas. Halimah punya kendaraannya keledai. Ibaratnya mobil carry, udah mogok-mogokan. Ibu-ibu yang lain naik kuda ke kota Mekah, ada yang naik unta, nyampenya duluan. Halimah nyampenya belakangan. Sampai di kota Mekah, semua bayi udah diambil, anak pejabat udah diambil, anak orang kaya sudah diambil, anak pemimpin kabilah sudah diambil. Halimah belakangan gak ngedapetin seorang bayi pun, kecuali ada seorang bayi anak yatim. Halimah nanya, Bu, kenapa nggak diambil ini anak? Ibu yang lain bilang, ya Halimah, anak yatim. Kalau anak yatim nanti yang bayar upahnya siapa? Kita dikontrak, nanti yang bayar siapa? Halimah mikir, daripada saya pulang tangan kosong ke kampung saya jauh-jauh kemari, lebih baik saya ambil nih bayi. Siapa penanggung jawabnya? Siapa ibunya? Ibunya bernama Aminah. Aminah datang menitipkan Nabi kepada Halimah. Ketika Halimah buka tudung bayinya, apa kata Halimahnya? Wallahi wajhuhu yustashkul ghamam liwajhikal karim. Demi Allah, memandang wajah bayi Nabi Muhammad senang. Ini mandang wajahnya bayi Nabi Muhammad, tekudu diupah, tekedah dibayar, gak perlu dikasih duit, saya gak butuh. Kenapa ya Halimah? Mandang wajahnya hadiah. Kebayang gak wajah Nabi indahnya kayak apa? Itu Halimah bilang mandang wajahnya bunga. Para sahabat Nabi menceritakan, dulu kami kelaparan, kehausan, dimusuhi, dizalimi. Kami kelaparan, ketika kami mandang wajah Nabi, laparnya kami hilang, sedihnya kami hilang. Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang kalau mandang wajah Nabi bunga, senang. Subhanallah. Ada seorang wanita soleha di Hadramut, Bu. Saking cinta sama Nabi, dia hidupkan sunnah Nabi. Malamnya dia mimpi Nabi. Ketika dia bangun dari mimpinya, apa kata dia? Malazzatal aish. Demi Allah, tidak ada kenikmatan hidup lagi. Kenapa? Sedih, bangun dari tidur, habis mandang wajah Nabi, ngelihat dunia, sumpah katanya. Subhanallah, indah. Itu para sahabat Nabi ngumpul kayak kita di malam ngumpul. Zaman dulu nggak ada atap, di tengah padang pasir Nabi sedang menyampaikan khutbah. Ketiba-tiba bulan purnama. Sahabat ninggalikan bulan purnama, ya Allah indah banget tuh bulan purnama. Tapi ketika mereka memandang wajah Nabi, apa kata sahabat? Lihat wajahnya Nabi terang bagaikan bulan purnama. Sahabat satu nyolek, la bal adwa'u minal qamar. Wajahnya Nabi lebih terang daripada bulan purnama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.